pada nyenangin gua, nyakitin semua. Pernah nggak sih kalian merasa nih kalau tim lain ngelawak di suatu balapan, oke lah terdapat beberapa jokes atau meme mengenai lawakan tim tersebut. Normal lah ya kalau ini, apalagi gue sendiri juga punya akun meme F1 dan boleh lah ya di follow juga. Sekalian promosi, koplak. Nah tapi kalian ngerasa nggak kalau misalnya tim yang lawak itu adalah Ferrari, lalu terdapat jokes atau meme, pasti rame banget. Sangat-sangat ramai kalau dibandingkan dengan tim lain yang melawak. Nah, kalian mungkin ada yang ngerasa dan berpikir, why? Why setiap kali Ferrari ngelawak, itu selalu rame cuy. Perasaan tim lain ngelawak nggak serame itu dah. Kalau Ferrari yang ngelawak, buset dah. Nah, gue akan bahas pendapat gue soal ini. Jadi Brazilian Grand Prix kemarin lagi-lagi merupakan weekend yang rungkat lagi untuk Ferrari, khususnya Charles Leclerc. Dan di titik ini gue ngerasa kasihan aja dah sama mas-mas Monaco satu ini. Musim ini ada aja bad luck-nya. Entah itu DNF lah, disqualified lah, crash lah, track limit lah, pole doang tapi nggak menang lah, kena serbu fans Meksiko lah. Dan kali ini di Brazil, dia crash di formation lap karena masalah hidrolik, dan itu membuatnya harus DNS. Lengkap dah tuh Triple Crown Charles Leclerc musim ini ya kan? Bentar. Triple Crown? Iya, Triple Crown, DNF, DNS, dan disqualify. Charles pun mempertanyakan lucknya musim ini di tim radio, dan jujur gue sih udah gak bisa ketawa lagi di titik itu. Kayak kesian banget coy, kayak kapan rezeki mas-mas ganteng satu ini dateng gitu. Kayak setiap balapan ada aja masalahnya dan rungkat every day, every life. Nah, karena kejadian kemarin, kalian bisa prediksi reaksi fans F1 di sosmed itu seperti apa kemarin. Banyak sekali roastingan dan meme. Ya, gue juga ada buat sih, karena tugas seorang memers adalah membuat meme tentunya. Lu so asik bang. Tapi kalau kalian follow F1 Meme Indonesia, asik. Follow F1 Meme Indonesia nggak tuh? Kalian mungkin sadar bahwa awal musim tuh pas Ferrari lagi rungkat-rungkatnya, gue justru jarang banget buat meme roasting Ferrari. Ya alasan pertamanya ya karena gue takut aja para fans khususnya tifosi itu udah jenuh kalau gue roasting Ferrari mulu ya kan. Dan yang kedua itu ya ada McLaren yang waktu itu lebih nikmat di roasting. Karena kalau kalian inget juga McLaren kan juga awal musim rungkat banget. Alah bang, tapi awal musim lu roasting terus Ferrari di YouTube video lu. Apa coba? Iya juga ya kalau pikir-pikir ya. Tapi sekarang pertanyaan ialah, kenapa sih setiap Ferrari ngelawak itu selalu rame reaksi di sosmed? Perasaan tim lain ngelawak gak serame itu tuh? Nah, menurut teori Dharma MH, udah kayak meneliti aja, pakai teori-teori segala cuy. Yang bertimi, ialah Ferrari adalah tim dengan sejarah dan prestasi yang besar di F1. Semua orang expect Ferrari untuk menang dan meraih kesuksesan besar, dan fans F1 sekarang ini juga kebanyakan ialah fans Ferrari. Tapi nyatanya udah lama Ferrari puasa gelar Jurdon, dan selama puasa ini banyakkan lawakan daripada menangnya. Ya kita harus akui lah ya. Jadi ya nggak heran sekali yang ngelawak pasti rame karena fansnya itu juga banyak. Tapi bang, kan tim kayak Red Bull, Mercedes, atau McLaren juga merupakan tim papan atas saat ini dan juga pernah meraih kesuksesan besar di F1 dan fansnya juga lumayan banyak. Tapi kenapa setiap kali mereka ngelawak itu reaksi di medsosnya nggak serame Ferrari? Ya karena brand atau image Ferrari, ya kita harus akui aja lah itu udah sekitar 2 atau 3 kali lipat lebih besar dari tim-tim tersebut. Ferrari udah dari zaman F1 lahir dan sampai sekarang merupakan satu-satunya tim yang masih bertahan. Jadi secara brand aja udah gede, pasti perhatiannya juga gede banget. Ya kira-kira seperti itulah yang bertimi. Ialah karena brand Ferrari di F1 dan fansnya. Yang kedua, terdapat sebuah tren di dunia olahraga sekarang. Kalau yang merah-merah emang keasikan rungkat mulu. Oke, mungkin Ducati di MotoGP udah nggak ngikutin tren ini, atau malah mereka mereverse tren ini dengan mendominasi MotoGP sekarang dan yang bikin biru-biru yang lawak. Tapi terdapat sebuah pepatah dari olahraga sebelah. Nggak MU, nggak magan. Nah sama kayak di F1, nggak Ferrari, nggak makan. Ya ironis juga dua tim ini memiliki sejarah dan prestasi yang besar. Fansnya banyak, sama-sama merah, tapi sekarang lagi fase-fase rungkatnya. Nah sekarang kita lihat aja tim mana yang bakal lolos dari fase rungkatnya duluan. Nah bolehlah kalian komen di kolom komentar, tim mana yang bakal pecah telur duluan nantinya. Atau malah bisa aja kalian yang masih muda-muda sekarang nantinya udah berkeluarga ya kan. Dan dua tim ini masih belum pecah telur juga.
Nah yang ketiga, udah kebiasaan. Udah berapa tahun coba kita ngeliat Ferrari ngelawak sana sini? Ya kalau udah jadi kebiasaan kita ngiranya kayak oh walah udah biasa. Nah kita mikirnya ya udah biasa aja gitu, jadi reaksi fans pun juga pasti biasa aja. Tapi nyatanya tidak untuk Ferrari cuy. Mau kebiasaan atau enggak, sekali yang lawak tetap rame cuy. Bayangin aja mereka musim ini udah jarang lah bertingkah kalau soal pit stop nih. Pit stop dulu aja lah. Tapi sekali yang mereka bertingkah lagi dan slow stop nih contohnya. Aduhai rame pol. Padahal tim lain juga ada yang lebih sering slow stop musim ini. Tapi tetap aja, kalau Ferrari yang bertingkah, rame langsung. Sampai tifosi pun susah mau tidur kalau udah sekalinya ngelawak ya. Fenomena yang satu ini agak lain sih emang. Dan gue sendiri pun gak tahu mengapa suatu fenomena itu ada gitu. Dan alasan ketiga ini ya berhubungan dengan 2 poin tadi. Suka atau tidak suka, inilah realita yang harus dihadapi para tifosi. Nah itulah beberapa alasan mengapa setiap kali Ferrari yang lawak itu selalu rame dan lebih rame dibandingkan tim lain. Jadi ini merupakan video jujur-jujuran aja soal tim kuda jingkrak kesayangan kita semua. Nah ngomong-ngomong soal jujur, adalah beberapa kali gue tuh kalau nonton Ferrari ya, ngelawak, gue pun ngakak tiada henti apalagi kalau ngeliat meme-meme yang ada di sosmed saat itu. Dan gue tidak gila, tapi gue buat meme mengenai Ferrari aja sempat ketawa-ketawa sendiri kadang. Tapi ada juga saat di mana gue tuh kayak ngerasa kasihan gitu setiap kali lihat Ferrari yang lawak. Jadi ketika mereka menang di Singapura kemarin, itu jujur gue seneng banget. Bukan karena Max gak menang ya, itu beda lagi ceritanya. Tapi emang ada bagian dalam diri gue yang ingin lihat gitu mereka menang. Kalian pasti juga gitu kan? Sekoplak-koplaknya kalau Ferrari yang lawak, hati pun jadi hangat seketika ketika melihat mereka menang. Asik, udah kayak ngeliat cewek sekelas Emma Watson aja cuy, langsung hangat gila tuh hati kalau udah ngeliat Emma Watson ya kan. Dan sengesel-ngeselinnya tifosi ketika mereka sombong akhirnya Ferrari menang. Kalian juga pasti turut seneng sama mereka karena apa yang telah mereka lalui menjadi tifosi selama ini ya kan. Apalagi kalau kalian lihat mobil merah itu menang di Monza di depan para tifosi yang passionate itu. Asli dah auto merinding cuy. Jadi begitulah Ferrari di F1. Mereka mau menang, kalah, ngelawak, serius, ngapa-ngapain, gak ngapa-ngapain, itu pasti rame dan sebesar itu Ferrari. Dan mengapa fans mereka banyak juga. Nah bagi kalian yang kesel, kenapa sih Ferrari terus yang selalu kena, gak Ferrari gak makan ya? Slow aja lah guys. Justru bagusnya F1 sekarang ya fansnya itu kreatif-kreatif dalam bikin konten seperti meme. Dan emang pasar Ferrari itu gede kalau soal meme ya. Jadi mereka pasti mau lah menjadi bagian dari pasar itu. Dan gue juga seneng lah fans F1 di Indo tuh kebanyakan emang chill-chill dan slow-slow semua. Jadi ya kalau tim mereka kena roasting, ya mereka santai dan go with the flow aja. Jadi salut lah bagi fans F1 di Indonesia dan mari pertahankan reputasi itu. Jadi para tifosi, nikmatin aja lah, gak usah dibawa serius roastingan-roastingan yang ada di medsos. Lagi pula, gue yakin roastingan-roastingan yang ada di medsos itu mengenai Ferrari ya, itu pasti dibuat sama tifosi juga kebanyakan. Karena memang mereka ya udah sepasrah itu sama Ferrari. Lagi pula kalian menjadi tifosi harusnya udah tau lah ya, keindahan dan gak keindahannya apa aja. Kalau kalian maunya yang indah-indah aja, yang gak usah jadi tifosi. Jadi fans Emma Watson aja kayak gue. Bikin gue sensi deh, gue tampol lu sekali lagi. Oke lah, sekian video kali ini. Gue mikir apa gue buat video jujuran ini jadi series ya. Jadi setiap tim gue buatin video jujur-jujuran gue terhadap tim itu. Ya tulis aja komentar kalian kolom komentar mengenai hal itu. Setuju atau enggak. Oke lah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa video ini akan tutup oleh That's it. Ta-da!